Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Taudikul Afkar, SPD, MPD, MAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian akuntansi, dan saya sendiri, Febri Dwi Indriani, dengan NIM 1916000128, ingin mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Analisis Pinjaman Modal dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Delta Makmur Sidoarjo. Pertama adalah latar belakang. Dalam perekonomian suatu negara, salah satu lembaga keuangan non-perbank di Indonesia ialah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan masyarakat, ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang memberikan harapan bagi kaum-kaum lemah berdasarkan tolong-menolong di antara anggota-anggotanya, sehingga dapat melahirkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan. Tujuan koperasi itu sendiri ialah mencari keuntungan. Koperasi mempunyai watak sosial dan laba bukanlah tujuan utama. Sebagian dari laba tersebut dipakai untuk kepentingan sosial dan rasa gotong royong sesama anggota. Perekonomian juga merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Untuk itu, Islam meletakkan 4 nilai dalam kegiatan ekonomi. Keempat nilai ini harus mendasari setiap kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi, atau pertukaran atau transaksi. Koperasi pada umumnya didapat dari pembagian keuntungan koperasi atau bisa disebut dengan sisa hasil usaha atau SHU. Biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota. Di dalam sistem syariah ada yang disebut dengan bagi hasil, yaitu satu laba. Hasil usaha dibagikan secara merata yang telah disepakati oleh kebersamaan, tidak boleh ada unsur kecurangan. Maka, dalam peminjaman di koperasi syariah hanya dikenakan ujroh atau jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara peminjam dan yang dipinjami tanpa unsur paksaan sekecil apapun. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan atau koperasi memang bidang utama usaha dalam menyediakan fasilitas pembiayaan maupun pinjaman dana bagi masyarakat maupun anggota yang membutuhkannya, dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dalam setiap usaha sering dihadapi masalah pokok. Usaha apapun itu selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana untuk membiayai usaha mereka. Dalam setiap usaha berdasarkan latar belakang yang telah dilaporkan di atas, maka penulis mengangkat judul Analisis Pinjaman Modal dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Anggota Koperasi Syariah Delta Makmur Sidoarjo. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh pinjaman modal dalam meningkatkan produktivitas usaha anggota koperasi Delta Makmur Sidoarjo. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pinjaman modal dalam meningkatkan produktivitas usaha anggota koperasi Delta Makmur Sidoarjo. Peran koperasi syariah. Yang pertama, koperasi berperan membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, serta koperasi berperan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Landasan koperasi syariah. Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan saling tolong-menolong dan ta'awun dan saling menguatkan atau takaful. Landasan koperasi adalah dasar atau pedoman yang harus dimiliki setiap koperasi dalam menentukan arah. Sesuai dengan asas itu, dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi harus meningkatkan kebersamaan. Artinya, pengelolaan koperasi dilakukan oleh, dari, dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Jadi, maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada dan kehendak para anggota secara keseluruhan. Prinsip koperasi syariah: yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, penggolongan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaat anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atau besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud di sini dengan terbatas adalah wajar
dalam arti tidak melebihi suku bunga yang di pasar. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada kepertimbangan, keputusan, dan kemampuan dan usaha sendiri. Untuk perkembangan dirinya koperasi, juga melaksanakan dua prinsip koperasi yang lain, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antara koperasi. Hal tersebut merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Koperasi syariah terhadap UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang yang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Membandingkan sebuah usaha, apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing-masing yang didasarkan atas perbedaan usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha, ataupun memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil memiliki kekayaan lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, ataupun memiliki hasil usaha tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha menengah memiliki kekayaan besar lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kerangka berpikir adalah suatu argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis. Sekarang dalam bukunya mengemukakan bahwa kerangka pikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Kerangka pikir ini disusun berdasarkan pada tinjauan teoritis dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila di penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan penelitian di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Hipotesis penelitian. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengaturkan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis itu sendiri merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang dibijaksanakan dari penelitian atau diturunkan atau deduced dari teori yang telah ada. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu H1 atau bisa disebut dengan diduga pemberian pinjaman modal berpengaruh untuk meningkatkan
produktivitas usaha anggota koperasi Delta Makmur Sidoarjo. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Koperasi Delta Makmur Sidoarjo dengan menggunakan skala Likert 5 poin, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubung-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Variabel penelitian. Di sini variabel penelitian ada dua, yaitu variabel bebas atau independent variable atau variabel terikat atau dependent variable. Variabel bebas adalah bisa diartikan juga dengan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependent. Dalam penelitian ini dapat suatu variabel bebas yaitu menjadi modal atau bisa disebut dengan X. Variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah produktivitas usaha anggota. Teknik pengumpulan data. Di sini saya memakai dua teknik pengumpulan data. Yang pertama itu adalah angket atau kuesioner yang bisa disebut dengan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Teknik pengumpulan data dengan penyusunan daftar pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden sampel yang akan diteliti. Jumlah pertanyaan yang ada diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efisien menjangkau jumlah sampel, mudah memberi penjelasan berkenan dengan pengisian angket tersebut. Yang kedua, dokumentasi adalah dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan secara pengumpulan data. Biasanya dokumentasi ini bisa berbentuk dengan dokumen tulis atau data-data tulis dan juga bisa difoto melalui foto. Jadi data dalam koperasi kita bisa melalui dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk foto. Teknik analisis data, uji validitas, dan uji reliabilitas sangat diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data. Instrumen yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 5 ketentuan validitas instrumentasi apabila terhitung lebih besar dari kritis. Contoh 0,30, sedangkan reliable adalah kemampuan kuesioner memberikan hasil pengukuran yang konsisten jika skala itu dikelompokkan ke dalam 5 kelas dengan rank yang sama. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, maka harus terlebih dahulu memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar estimasi yang diperoleh benar-benar relevan dan kemudian dianalisis kembali. Yang ketiga, ada uji regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodalan hubungan antara suatu variabel dengan data suatu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Yang keempat, ada uji T atau parsial. Uji T adalah pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah bermakna atau tidak. Yang kelima, yang terakhir ada uji determinasi atau R2. Digunakan untuk mengetahui keeratan dengan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R2 yang semakin mendekat maka variabel independen yang ada dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi R2 atau antara 0 sampai dengan 1. Presentasi saya telah usai, saya akhiri. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan atas perhatiannya saya banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.